Heyo, balik lagi sama Roniko. Lanjut lagi kita bahas soal astronomi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 18 tentang color index. Magnitudo sebuah bintang di filter B adalah 7,5 dan di filter V adalah 9,2. Dengan selisih magnitudo kedua filter ini, B min V sama dengan min 1,7. Ini menunjukkan bintang lebih terang di filter B daripada V. Jika bintang lain mempunyai nilai B sama dengan 7,6 dan V sama dengan 6,8, dengan B min V sama dengan 0,8, maka bintang ini bagaimana? Oke, kita bahas tentang magnitudo. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Roniko, boleh langsung join membership dari channel ini. Yuk, klasik tentang magnitudo. Di tahun ini aja udah beberapa kali nih kita bahas tentang magnitudo. Tapi nggak bosan-bosannya udah Neko ulangin biar lebih mantap. Magnitudo itu nunjukin seberapa terang suatu objek, katakanlah bintang. Tapi uniknya tuh di sini. Semakin terang atau semakin cerah suatu bintang itu, objek itu, nilai magnitudonya, angka magnitudonya semakin kecil, bahkan dia bisa sampai negatif. Berarti katakanlah sebuah bintang yang magnitudo min 5 itu berarti lebih terang daripada bintang yang punya magnitudo 10 katakanlah. Terus kalau berdasarkan jenis gelombang yang diamati, magnitudo itu bisa macem-macem, bisa ultraviolet atau U, blue B, visual ini lebih ke arah hijau atau kuning hijau gitulah, V, bolometrik gabungan dari semuanya. Sebenarnya ada red juga sih kalau mau ditambahin, tapi agak jarang orang pakai filter red. Nah, ini filternya ya. Nah, kita pakai simulator ini aja. Simulator ini, aplikasi tentang simulator ini juga tersedia bagi kalian yang join membership di level Black Hole. Contohnya seperti ini nih, misalnya ada sebuah bintang katakanlah yang memancarkan suhu 6000 Kelvin. Kalau kita amati tanpa filter, maka tidak akan ada perubahan antara yang sebenarnya dipancarkan oleh bintang itu dengan yang kita terima. Terus misal kalau kita pakai filter U, nah maka ini ke filter ya. Nah, ke filter jadinya yang terdeteksi sangat sedikit sekali yang UV. Terus kalau misalnya blue, ting. Nah, makanya blue yang bisa lewat. Nah, blue-nya aja yang terdeteksi. Terus kalau visual, maka hanya hijaunya aja yang bisa lewat. Terus kalau red sama seperti itu. Oke. Intinya gitu. Terus kalau kita mau amati tentang kurvanya, misal tadi yang masih di 6000 Kelvin, nah dia bisa kita amati menggunakan yang seperti ini nih. Jadi kalau misalnya contohnya yang 6000 Kelvin ini, maka yang U-nya teramati segini nih, B-nya segini, V-nya segini, R-nya segini, katakanlah begitu ya. Jadi kalau di soal tadi B min V, color indexnya adalah berarti B min V. Nah, berarti segini nih. Berarti kalau B min V-nya 0,45, berarti suhu bintang itu kisaran di 6000 Kelvin. Gitu ya. Ini tinggal B-nya berapa dikurang V-nya berapa kok. Intinya gitu aja. Tapi ingat, ini yang tadi agak kurang intuitif sih. Makin gede angkanya, berarti makin redup di filter itu. Jadi misalnya saya ganti lagi nih di arah yang lebih kecil deh, tanah di 4000-an. Nah, di suhu 4000 ini berarti yang dominan adalah rednya, baru diikuti visual, baru blue, dan baru ultraviolet. Maka angka untuk rednya jadi yang paling kecil nih, 6,33, baru visualnya 6,93, blue baru diikuti dengan ultraviolet. Yang paling gede angkanya, tapi secara intensitas dia paling redup ultravioletnya. Dan sebaliknya, terus kalau kita mainin seperti ini, kalau kita ke arah 10.000 misalnya, wah, maka kurang lebih akan seperti ini. Terus sampai nih, udah nyampe negatif nih ya, BV indeksnya, B minus V indeksnya. Set, nah sampai katakanlah 25.000 Kelvin,
maka akan nyampe minus 0,39 untuk color index B min V-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya tentang berapa U, berapa B, berapa V, berapa R, nanti tinggal dikombinasiin aja. Biasanya UB atau BV, yang paling sering dipakai sih BV. Oke. Nah, terus kita main-main lagi sama simulator yang sama dengan nomor sebelumnya, yaitu tentang black body radiation. Seperti yang tadi diinfokan, bahwa kalau suhunya semakin rendah, nah nih saya kasih tunjuk nih, maka panjang gelombang puncaknya semakin besar. Kalau suhunya besar, panjang gelombangnya semakin kecil untuk yang puncaknya. Tadi kaitannya juga berpengaruh sama warnanya. Nah, ini saya kecilin. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini yang nggak over. Oke. Terus kalau kita mau perkuat tentang color index, nah color index itu kalau menurut Wikipedia ini is a simply numerical expression that determines the color of an object, which in case of a star give its temperature. Jadi kalau bintang, color index itu juga bisa menunjukkan temperaturnya. Gitu. Oke, terus ini juga udah ada ilustrasinya sih, B min V-nya berapa, terus temperaturnya berapa, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita recap, secara umum itu color index cuma nunjukin seberapa perbedaan magnitudo dari filter-filter yang dipakai. Kalau U min B ya berarti UV minus blue, B min V berarti ya blue minus visual, B min R berarti visual minus red. Secara umum yang paling sering dipakai sih B min V. Nah, sekali lagi semakin kecil color indeksnya berarti semakin panas suatu bintang itu, semakin menuju ke arah biru warnanya. Kayak gini ya. Terus ini adalah ilustrasi bintang-bintang dengan color indeksnya yang B min V. Mulai dari yang minus 0,25. Wah, ini ada bintang Spica Alpha Virgo. Terus kalau matahari itu color indeksnya adalah sekitar 0,65-an. Nah, warnanya kurang lebih seperti ini. Kurang jingga ya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Sampai nanti yang arah merah itu color indeksnya adalah 2-an. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bintang itu tidak semua warnanya sama kayak matahari kita ya, macam-macam nih. Ada yang dari kayak pelangi lah, Magico Hibinio gitu ya. Nah, ini juga nantinya kaitannya adalah sama kelas bintang sebetulnya. Kalau sistemnya Morgan Kinnan dia pakai OBAFGKM. Semakin menuju ke kanan berarti suhunya semakin rendah. Warnanya juga mendekati merah. Gitu ya. Terus langsung balik lagi aja ke soal. Terus kita olah datanya tadi ya. Bintang pertama tadi BV-nya ada, B min V-nya ada. Bintang kedua juga udah ada datanya. Udah Niko masukin dalam bentuk tabel kayak gini. Terus udah Niko cari suhunya. Kurang lebih seperti ini datanya. Terus kita cek aja kebenaran dari pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama, dia mempunyai temperatur lebih rendah. Tentu benar ya. Tadi color indeksnya angkanya lebih besar, berarti suhunya lebih rendah. Oke. Pernyataan kedua, tidak tampak karena selisih magnitudo yang mendekati 0. Tampak kok. 0,8 ya tampak, berarti pernyataan ini salah. Pernyataan ketiga, tampak berwarna putih karena memancarkan lebih banyak cahaya di warna hijau daripada biru. Nomor 3 ini agak-agak ya. Lebih banyak cahaya hijau daripada biru itu benar ya. Karena magnitudo V-nya angkanya lebih kecil daripada B-nya, berarti visualnya lebih dominan daripada blue-nya. Tapi warnanya bukan putih nih. Warnanya lebih ke arah orange-orange muda gitulah. Jadi apakah itu putih? Kayaknya enggak deh. Jadi belakangnya bener tapi putihnya ini yang bikin salah. Ya salah aja deh.
Terus berikutnya, filter B dan V tidak menggambarkan temperatur permukaan bintang. Oh, tentu salah. Ini sangat bisa menunjukkan temperatur atau warna dari bintang juga. Yang terakhir, tampak berwarna jingga karena pancaran cahaya maksimum di panjang gelombang biru. Oh, tentu bukan. Salah juga ya. Pancaran maksimum bukan di biru ya, karena visualnya lebih dominan tadi. Berarti lebih ke arah jingga muda gitu. Nah, ini jingganya ada di sini, tapi ini birunya ada di sini. Yang birunya yang bikin salah nih. Ini kalau jingganya ganti putih di pernyataan ketiga nih, kayaknya udah Niko pilih bener di pernyataan ini ya. Tapi karena ini bilangnya putih, lebih ke enggak deh. Nah, di soal ini kita udah bahas lebih advance lagi, satu langkah lebih maju lagi. Kemarin hanya membahas tentang magnitudonya, tentang jaraknya. Sekarang kita bahas tentang color indexnya, kaitannya sama suhunya dan warnanya. Terus cek aja playlist fotometri untuk soal-soal yang setipe, karena soal yang sangat mirip sama ini, yang nggak sangat mirip sih, ada satu faktor yang berbeda terkait dengan reddening. Malah lebih susah nih, pernah muncul di USP 2019 nomor 3. Nah, pelajari aja. Juga soal yang lain yang sangat setipe dengan ini. Entah itu spektrumnya ini, mulai dari spektrumnya nebula, galaksi, bintang raksasa seperti apa, warna-warna bintang seperti apa, dan seterusnya. Boleh dicek nih. Oke. Terus bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung boleh melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.